Di setiap PO bis yang mana bergerak di jasa transportasi tentunya mempunyai livery yang berbeda-beda, yang mana itu semua menunjukkan identitas dan motivasi yang dibalik itu semua tersimpan makna filosofis. Tak terkecuali dengan PO Haryanto, livery yang mendominasi di setiap armada Haryanto adalah tokoh pewayangan si Rama dan Dewi Sinta, yang mana filosofis yang menggambarkan kesetiaan, kasih sayang, dan pengorbanan, serta tokoh-tokoh pewayangan lainnya yang gak kalah hebatnya. Adapun kuku Pancanaka berupa kuku runcing seperti pisau di kedua tangannya. Letak kuku di kanan dan di kiri adalah lambang penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dipergunakan dengan bijaksana. Itu semua bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi semuanya tergambar dan tertanam dalam diri keduanya, yaitu Rian Mahendra dan Pak Haji Haryanto, tentang dedikasi, tanggung jawab, dan religius. PO Haryanto memiliki sejumlah tanda yang menjadi ciri khasnya. Salah satunya adalah livery wayang yang ada di bodi bagian belakang. Livery itu disebut-sebut rancangan mantan Direktur Operasional PO Haryanto, Rian Mahendra. Pemecatan Rian Mahendra dari PO Haryanto sejak Juni 2022 lalu bikin geger dunia transportasi. Betapa tidak, Rian selama ini dikenal sebagai salah satu sosok yang ikut andil dalam membesarkan nama PO Haryanto. Apalagi Rian juga merupakan putra pertama dari Haji Haryanto, pemilik PO asal Kudus tersebut. Rian Mahendra telah bekerja selama 19 tahun di perusahaan transportasi milik ayahnya tersebut. Dia mengklaim telah memberi kontribusi ke PO Haryanto melalui pembukaan rute-rute PO Haryanto hingga merambah ke daerah Madura. Selain itu, Rian juga menyebut dirinya yang merancang livery yang menghiasi bodi armada Haryanto tersebut, ataupun bisa disebut arsitek livery wayang, meskipun itu terlahir dari ide ayahnya. 90% desain grafis yang ada di HR Haryanto itu dialah yang menggambar semuanya. Saat ayahnya membuat bis kelas ekonomi non AC, dia terinspirasi dengan livery VO Nusantara. Karena itulah salah satu bidang dan cita-cita yang digeluti Rian Mahendra ketika mengenyam pendidikannya. Terlebih lagi ketika ayahnya mempercayakan penuh kepada Rian ketika berkunjung ke Paradodi Karoseri untuk menentukan gambar di semua armadanya, dan ini bukan hal sulit bagi Mas Rian untuk mengerjakannya. Bisa cari toko wayang yang benar-benar cocok. Dulu inspirasi jujur aja dari Bismiko. Tahu nggak Bismiko? Yang biru gambar 5 itu. Menurut Rian, dulu livery PO Haryanto cenderung monoton, warna dasarnya biru dan hanya diberi gambar seperti selendang. Berjalannya waktu, livery wayang kemudian turut disematkan di PO Haryanto. Tepatnya ketika membuka jalur Wonogiri yang akhirnya menjadi ciri khas dan identitas PO Haryanto. Di luar livery wayang tersebut, PO Haryanto juga memiliki ciri khas lain seperti gambar Menara Kudus di bagian samping depan, juga kalimat sholawat di bagian kaca belakang. Di setiap armada bis yang dimilikinya pasti ada gambar Menara Kudus. Dari armada antar kota, antar provinsi, bus pariwisata, serta bus cepat dan terbatas, semuanya ada gambar Menara Kudus. Karena itu, sebagai identitas asal bis serta simbol tanah kelahiran pendirinya, Menara Kudus itu menjadi pengingat kota kelahiran Pak Haji. Selain itu juga untuk mengenang perjuangan Mbah Sunan Kudus dalam mengajarkan agama Islam di daerah Kudus. Beliau mengatakan bahwasanya Menara Kudus peninggalan Mbah Sunan dan itu milik umat, serta konon dulu di dalam Menara Kudus itu ada sumber air penghidupan. Dari situ ada pengharapan PO Haryanto bisa jadi sumber kehidupan bagi orang banyak. Makanya bis-bis kita ini di situ ada tulisannya para wali semua, ada wali 9 ya, dari mulai Mbak Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bunang, Sunan Maulana Mali Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Mondo, dan para wali-wali Allah yang lainnya. Selain Menara Kudus, beliau juga memberi nama semua armada untuk pariwisata dengan nama para wali songo dan ulama, sebagai pengingat atau mengenang jasa para wali dan ulama yang telah mengajarkan dan memperjuangkan Islam di Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Terlihat puluhan bis yang terparkir memang bertuliskan nama-nama para wali dan ulama, antara lain Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel,
Mbah Wahid Hasyim, dan wali serta ulama lainnya. Selain sebagai pengingat, dia berharap juga bisa diambil suri taulannya agar setiap orang selalu ikhlas dan tanpa pamrih dalam berjuang dan menolong sesama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jangan dianggap tulisan saja menempel di bis, namun harus diambil suri tauladannya, ujar Pak Haji Haryanto. Beliau mengatakan setiap pengemudi Haryanto memang diwajibkan untuk patuh pada agama. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan saat waktu sholat subuh semua bis Haryanto yang melakukan perjalanan harus berhenti di masjid dan semua kru diwajibkan untuk sholat. Selain memberi anjuran kepada pekerjanya untuk menjalankan perintah agama, Haryanto juga dikenal gemar menyantuni anak yatim piatu, para duafa, serta bersedekah. Beliau selalu membantu sesama karena beliau sadar harta yang dia miliki itu sebagian milik mereka yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mau bermanfaat bagi orang lain. Itu pesan beliau. Sedangkan tulisan sholawat yang ada di bagian belakang armada PO Haryanto adalah lambang keberkahan dan pengharapan serta doa keselamatan di setiap perjalanannya. Dalam suatu keterangan dikatakan, "Man sholla alayya wahidatan shollallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangannya, maka silahkan teman-teman untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.